Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia, tempat ketiga yang tidak bisa saya terima, kami lebih cepat dari itu. Bagnaia mengomentari balapannya di Ascent di Sky, saya lebih menerima posisi ketiga seperti di Aragon daripada hari ini. Kami lebih cepat dari itu, sayangnya saya tidak bisa memacu sekuat yang saya inginkan dan itu sangat disayangkan. Dalam 3 lap pertama saya cukup kompetitif, kemudian saya mengalami sedikit penurunan yang membuat saya kesulitan dan kemudian saya kembali menjadi cepat. Saya pikir saya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kemenangan tetapi saya tidak dapat membuktikannya meskipun saya melakukan yang terbaik. Dalikna mengatakan bahwa dia sangat menyukai sikap Anda hari ini, bahwa ini adalah podium yang berharga dan bahwa kita akan memulai lagi dari sini. Dia sangat menghargainya. Apakah Anda setuju dengan penilaian ini? Bagi saya, yang selalu menginginkan lebih, saya lebih menerima posisi ketiga seperti di Aragon daripada hari ini. Bahkan hari ini kami lebih cepat dari itu, sayangnya saya tidak bisa memacu sekuat yang saya inginkan dan itu sangat disayangkan. Ketika saya berhasil masuk ke dalam suasana balapan, sayangnya di akhir, saya melaju kencang tetapi saya tidak pernah bisa cukup dekat dengan pembalap di depan. Untuk melakukan itu saya harus mengambil banyak risiko yang seringkali tidak memberi saya apapun karena saya melebar, motor tidak mendekati saya. Ini situasi yang sangat rumit. Kami tahu betapa rumitnya motor tahun ini, sedemikian rupa sehingga baik kemarin maupun hari ini, tetapi juga di Mugello, balapan semuanya lebih lambat. Tetapi kami harus bekerja keras dan mencoba untuk melangkah maju. Masalahnya adalah saya masuk, saya berkendara dengan satu arah, motor sangat membatasi saya dalam pengereman dan masuk. Terutama setelah 3-4 putaran disitulah saya mengalami kesulitan pertama. Kemudian di akhir balapan saya berhasil melaju cukup cepat, tetapi saya kurang memiliki kemampuan mengulang di 7 putaran pertama. Di 3 putaran pertama saya cukup kompetitif, kemudian saya mengalami sedikit penurunan yang membuat saya kesulitan, dan kemudian saya kembali melaju cepat. Sayang sekali karena setiap kali saya memulai dengan baik, saya berada di depan, kecepatan akan tetap ada di Mugello dan di sini. Faktanya, di sini untuk pertama kalinya saya pikir saya memiliki kesempatan untuk berjuang untuk menang tetapi saya tidak dapat menunjukkannya meskipun saya melakukan semua yang saya bisa. Saya memberikan semua yang saya miliki dalam setiap situasi. Sayangnya kami tidak sampai ke akar-akarnya karena situasinya sangat mirip dari awal tahun hingga hari ini, dan agak sulit untuk dipahami dan diterima di atas segalanya. Anda melakukan pekerjaan yang hebat sepanjang akhir pekan, dalam balapan Anda masih terbukti menjadi yang tercepat tetapi Anda selalu tiba di posisi yang sama karena Anda tiba 0,6-0,5 dari pengendara di depan dan Anda tetap di sana. Ini sangat disayangkan dan sulit karena kami tahu potensi yang saya miliki tahun lalu dan kami tahu betapa tahun ini kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan dari motor. Kondisi lintasan sama, begitu pula ban dan cengkeramannya. Namun motor ini tidak memungkinkan kami melakukan apa yang Alex lakukan sepanjang akhir pekan, mengerem, berbelok. Hari ini saya berada di belakang Mark dan Anda bisa melihat bahwa ia juga kesulitan. Kemudian ia berhasil menang karena ia mampu melaju lebih baik dalam situasi seperti ini. Namun kami mengerem, kami harus berbelok sedikit lebih kencang, memperpanjang lintasan sedikit, dan melebar sedikit. Di semua fase traksi, motor cenderung cukup gugup dan kami tidak banyak melakukannya. Marc Marquez menanggapi Jorge Lorenzo, saya menang tanpa menjadi yang tercepat, hanya dengan mengatur balapan sesuai keinginan saya. Pembalap Ducati itu menang di Ascent, menyamai jumlah kemenangan Agostini dan mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin kejuaraan dunia. Dalam obrolan dengan Jorge Lorenzo di DAZN, ia mengungkap rahasia gaya balapnya saat ini dan kekhawatirannya tentang cedera saudaranya, Alex. Marc Marquez sekali lagi memberikan pelajaran tentang kedewasaan dan strategi pada hari Minggu ini di Grand Prix Ascent. Pembalap Ducati itu bukanlah favorit, tetapi ia menang meyakinkan dalam perlombaan yang ia tahu cara membaca situasi dengan sempurna. Di akhir, dalam percakapan yang disiarkan televisi dengan Jorge Lorenzo, ia menjelaskan bahwa, meskipun ia bukan yang tercepat, ia tahu cara mengelola perlombaan dengan cerdas, saya menang tanpa menjadi yang tercepat, hanya dengan mengelola perlombaan seperti yang saya inginkan. Saya berterima kasih kepada Ducati, saya telah menghancurkan 2 motor mereka. Hari itu tidak sepenuhnya tentang perayaan.
Marquez mengakui bahwa akhir pekan itu tidak sepenuhnya mudah. Ini adalah Mark 6 tahun lalu, menghancurkan 2 motor setiap hari, candanya, merujuk pada 2 kecelakaan yang dialaminya pada hari Jumat. Namun, ia memuji usaha timnya. Saya berterima kasih kepada Ducati, karena mereka finish larut malam. Mereka punya pekerjaan ekstra. Namun momen yang paling manusiawi datang ketika ia berbicara tentang saudaranya, Alex, yang cedera saat balapan. Saya tidak 100% senang karena ayah saya memberitahu saya bahwa Alex mengalami dislokasi jari. Dia adalah saingan utama saya untuk kejuaraan dunia, dan saya ingin mereka semua berada di lintasan, terutama jika dia adalah saudara Anda. Campuran ambisi dan empati yang mencerminkan sifat kompetitif namun berorientasi pada keluarga dari juara dunia 8 kali tersebut. Lorenzo, dari lokasi syuting, memberi selamat kepadanya dan bertanya tentang strategi yang ia gunakan di lap-lap terakhir untuk membuat perbedaan. Marquez menjelaskannya dengan jelas, saya sangat yakin bahwa saya ingin melakukan 11 lap dengan kecepatan tertentu, dan dengan 15 lap tersisa, meningkatkan kecepatan itu. Kami telah mencapainya, saya telah turun 3 atau 4/10, saya telah mulai menetapkan lap tercepat pribadi saya dan kemudian mempertahankannya. Kemampuannya untuk mengukur, merencanakan, dan melaksanakan balapan menjadi kunci dalam musim di mana konsistensi lebih penting dari sebelumnya. Dengan keunggulan 68 poin di klasemen keseluruhan, Marquez kini menjadi favorit yang jelas untuk meraih gelar. Meski begitu, ia menegaskan tidak ada ruang untuk bersantai. Kita sekarang memasuki periode musim di mana cedera dapat membuat Anda absen dalam 2 balapan. Jari kelingking, patah tulang, dan Anda kehilangan lebih dari 70 poin jika pembalap lain tampil baik. Petik 2. Oleh karena itu, ia mengakhiri pidatonya dengan pesan kehati-hatian, realisme, dan rasa hormat terhadap risiko. Itulah risiko yang kami, para pengendara, ambil, dan itu juga hakikat dari mengendarai sepeda motor. Anda harus tahu cara mengelola batasan Anda. Ducati, Dalikna, saya senang dengan balapan Bagnaia, dia berada di jalur yang benar. Bagnaia, ia menghadapinya dengan cara yang lebih positif daripada yang lain. Kami berada di jalur yang tepat untuk melihat Pecco yang sebenarnya. Tujuan kami adalah untuk selalu membuat para pembalap merasa nyaman. Mark dengan tulus berusaha keras untuk meningkatkan dirinya sendiri. Saya harus katakan bahwa saya benar-benar senang dengan akhir pekan Pecco. Dia jelas mendekatinya dengan cara yang jauh lebih positif daripada akhir pekan lainnya. Saya harus katakan bahwa hari ini, menurut pendapat saya, dia melaju dengan hebat, dia cepat, dia mencatat lap tercepat dalam balapan, dia pulih, dia melakukan beberapa gerakan menyalip. Jadi saya pikir kita berada di jalur yang tepat untuk melihat Pecco yang sebenarnya. Saya ingat balapan minggu lalu di Mugello, jujur saja, 7-8 putaran pertama tidak begitu mulus. Saya hampir terkena serangan jantung di lebih dari 1 putaran. Kami jelas melakukannya dengan baik, tetapi kami masih melihat balapan yang seru dan tak terduga. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa memang benar bahwa mulai hari ini Mark memiliki sedikit keunggulan dibanding yang kedua, tetapi kejuaraan masih panjang dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kami mengangkat piala ke langit. Tujuan kami adalah selalu berusaha membuat para pembalap merasa nyaman di semua lintasan dan dalam semua kondisi. Saya rasa kami memiliki banyak pengetahuan dalam hal ini dan harus saya katakan bahwa itu berhasil. Lalu sejujurnya Mark berusaha keras untuk meningkatkan dirinya.